Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video singkat ini. Kita akan membahas perkembangan pembelajaran IPS di negara Inggris. Kita akan melihat bagaimana Inggris mengembangkan kurikulum dan pendekatannya serta membandingkannya dengan Indonesia. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Emma Musalifah dengan NIM 241D117 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Ibu Fitri Ayu Sliani, SPMAG. Langsung saja kita mulai, apa sih itu IPS dan mengapa penting membandingkan antar negara? Yuk langsung simak penjelasan berikut ini. Jadi, apa sih sebenarnya IPS itu? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah bidang studi interdisipliner yang mengkaji aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan dari kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Nah, setelah kita memahami definisinya, mengapa penting untuk membandingkan pembelajaran IPS antar negara? Sekarang, mari kita bahas mengapa sangat penting untuk membandingkan pembelajaran IPS di berbagai negara. Ada 4 alasan utama. Pertama, memperoleh perspektif baru. Dengan mempelajari bagaimana negara lain mendekati pembelajaran IPS, kita bisa melihat tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Swastika, tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi IPS dalam kurikulum sangat bervariasi antar negara, dan ini saja sudah membuka wawasan kita. Kedua, mengidentifikasi praktek terbaik. Perbandingan ini membantu kita menemukan metode pembelajaran yang terbukti efektif di negara lain. Kita bisa belajar dari keberhasilan mereka. Ketiga, mengadaptasi dan berinovasi. Setelah tahu praktek terbaiknya, kita bisa menyesuaikannya dengan konteks Indonesia dan bahkan menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Keempat, dan yang paling penting, memahami konteks global. Tantangan dan peluang di dunia ini semakin kompleks. Membandingkan kurikulum IPS membantu kita melihat bagaimana negara lain mempersiapkan warganya. Menurut Kompasiana, tahun 2022 bahkan menyoroti pentingnya analisis perbandingan ini. Selanjutnya, penjelasan perkembangan pembelajaran IPS di Inggris. Yang pertama, ada sejarah pembelajaran IPS di Inggris. Yang kedua, pendekatan pembelajaran IPS di Inggris. Bagaimana sih perkembangan sejarah pembelajaran IPS di Inggris? Ada 5 tonggak penting yang perlu kita ketahui. Awal abad ke-20, IPS masih terintegrasi dengan sejarah dan geografi. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pengetahuan tentang Kekaisaran Britania. Ini menunjukkan bahwa pendidikan saat itu sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan ideologi. Pasca Perang Dunia Kedua, terjadi pergeseran fokus. Sekarang lebih menekankan pada pemahaman tentang masyarakat dan masalah-masalah sosial. Mata pelajaran civics atau kewarganegaraan pun mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk mempersiapkan warga negara yang lebih bertanggung jawab. Tahun 1960-an dan 1970-an muncul pendekatan integrated humanistis. Tujuannya adalah menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang isu-isu sosial. Ini adalah upaya untuk mengatasi fragmentasi pengetahuan dan mendorong pemikiran interdisipliner. Tahun 1980-an, momen penting diperkenalkannya Kurikulum Nasional Department for Education 2013 yang menetapkan standar isi dan pencapaian pembelajaran untuk semua mata pelajaran termasuk IPS. Ini adalah langkah untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh negeri. Abad ke-21 fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Mata pelajaran citizenship menjadi wajib di semua sekolah, menunjukkan komitmen untuk mempersiapkan generasi muda sebagai warga negara yang aktif dan berkontribusi positif. Lalu, bagaimana dengan pendekatan pembelajaran IPS di Inggris saat ini? Oke, sekarang kita bedah pendekatan pembelajaran IPS di Inggris. Apa saja yang bikin beda? Yang pertama, fokus pada keterampilan. Pengembangan keterampilan berpikir kritis, analisis, evaluasi, komunikasi, dan kolaborasi sama pentingnya dengan penguasaan pengetahuan.
Yang kedua, pembelajaran berbasis inquiry, mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri. Yang ketiga, penggunaan sumber yang beragam, memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk memperkaya pengalaman belajar dan memberikan perspektif yang lebih luas. Yang keempat, penilaian autentik, mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks dunia nyata. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan, mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya adalah perbandingan, persamaan, dan perbedaan dengan Indonesia. Meskipun ada perbedaan, Inggris dan Indonesia punya tujuan yang sama dalam pembelajaran IPS. Apa saja? Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dua negara ini sepakat IPS itu untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk jadi warga negara yang baik. Yang kedua, integrasi disiplin ilmu. Sama-sama menggabungkan sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik, biar belajarnya lebih komprehensif. Yang ketiga, fokus pada keterampilan. Dua-duanya nggak cuma fokus ke hafalan loh, keterampilan berpikir kritis, analisis, dan memecahkan masalah itu penting banget. Selanjutnya adalah perbedaan. Pada aspek kurikulum di negara Inggris adalah kurikulum nasional yang terpusat dan rinci atau Department for Education 2013. Di negara Indonesia, kurikulum yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan konteks lokal. Pada aspek pendekatan, di negara Inggris, pembelajaran berbasis inquiry, penggunaan sumber yang beragam. Di negara Indonesia, pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan buku teks. Pada aspek penilaian, di negara Inggris adalah penilaian autentik tugas proyek presentasi debat. Di negara Indonesia adalah penilaian yang lebih didasarkan pada tes tertulis. Pada aspek pendidikan kewarganegaraan, di negara Inggris mata pelajaran wajib di semua sekolah atau Plain and Smith 2017. Di negara Indonesia belum menjadi mata pelajaran yang terintegrasi secara sistematis. Pada aspek sumber daya, di negara Inggris adalah ketersediaan sumber daya pembelajaran yang lebih baik. Di negara Indonesia, keterbatasan sumber daya pembelajaran di beberapa daerah. Selanjutnya, apa yang bisa dipelajari dari Inggris? Nah, Indonesia bisa belajar banyak dari Inggris, ini highlight-nya. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang rinci dan terstandarisasi. Kurikulum nasional di Inggris memberikan panduan yang jelas dan terstandarisasi bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, penerapan pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran berbasis inquiry dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, aktif mencari informasi, dan membangun pemahaman sendiri. Yang ketiga adalah penggunaan sumber yang beragam. Pemanfaatan berbagai sumber pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Yang keempat adalah pengembangan penilaian autentik. Penilaian autentik dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Yang kelima adalah integrasi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi secara sistematis dapat membekali peserta didik dengan nilai-nilai dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, pembelajaran IPS di Inggris telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah. Dari penanaman nilai-nilai kebangsaan hingga pengembangan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Pendekatan pembelajaran IPS di Inggris saat ini ditandai oleh kurikulum nasional, fokus pada keterampilan, pembelajaran berbasis inquiry, penggunaan sumber yang beragam, penilaian autentik, dan pendidikan kewarganegaraan. B. Saran. Yang pertama, mengembangkan kurikulum IPS yang lebih rinci dan terstandarisasi. Yang kedua, mendorong penerapan pembelajaran berbasis inquiry. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sumber pembelajaran yang beragam. Yang keempat, mengembangkan sistem penilaian autentik. Yang kelima, mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan secara sistematis. Yang keenam, meningkatkan kompetensi guru IPS. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.